Oke, sampai jumpa semuanya. Bertemu lagi di Matematika Dasar 1. Di perkuliahan WIB 3.2 ini kita belajar tentang teorema limit agar kalian bisa menggunakan teorema-teorema yang ada pada limit untuk menghitung limit fungsi-fungsi aljabar, serta kalian juga bisa menghitung berbagai limit fungsi trigonometri. Oke, teorema limit untuk bagian A itu ada 9 teorema. Yang pertama adalah limit X menuju C dari K atau konstanta, itu adalah konstanta itu sendiri. Oke, kemudian yang kedua, limit X di C untuk fungsi X adalah sama dengan nilai C-nya. Yang ketiga adalah limit X di C untuk fungsi fx yang dikalikan dengan K, itu adalah K dikali nilai limitnya. Oke, saya berikan contoh untuk 1, 2, dan 3. Untuk yang pertama, misalkan limit X mendekati 5 dari 2. Maka di sini nilainya adalah tetap 2. Karena tidak ada variabel X di dalam fungsi. Karena memang fungsinya konstanta ya, sehingga ya nilai limitnya adalah konstanta tersebut. Yang nomor 2, limit X mendekati 5 dari fungsi identitas X adalah tetap 5. Kemudian yang ketiga, limit X mendekati 5 dari fungsi 3X kuadrat itu adalah sama dengan 3 kali limit X mendekati 5 dari X kuadrat, yang artinya adalah 3 kali 25, hasilnya adalah 75. Oke, yang keempat dan kelima itu mengenai penjumlahan dan pengurangan fungsi. Limit X di C untuk fungsi fx yang ditambah dengan fungsi gx itu sama juga dengan limit fx ditambah dengan limit gx di C. Sedangkan untuk pengurangan, ya relevan ya, jika limit X di C untuk fungsi fx kurang dari gx, maka limitnya adalah limit fungsi gx limit fungsi fx dikurangi fungsi gx. Oke, saya contohkan untuk yang negatif di contoh kelima. Ya. Limit X mendekati 5 dari fungsi X min X kuadrat, ya sama dengan 5, ya, atau limit X mendekati 5, X dikurangi limit X mendekati 5 dari X kuadrat. Nah, hasilnya adalah sama dengan minus 20. Oke, nomor 6, ya, teorema yang keenam, ya, teorema A yang keenam itu adalah apabila fungsi dikalikan, maka limitnya juga dikalikan. Untuk yang ketujuh, apabila fungsi dibagi, maka limitnya juga dibagi dengan syarat bahwa limit yang bagian bawah ini tidak boleh sama dengan 0. Sedangkan yang kedelapan adalah untuk fungsi yang dipangkatkan dengan sesuatu, maka limitnya sama juga dipangkatkan dengan sesuatu. Contoh, misal, untuk contoh yang ke-8, ini kita kembali lagi ke fungsi X kuadrat. Ya, bisa juga kita pakai limit X, kemudian baru dikuadratkan. Atau 5 kuadrat, hasilnya sama, yaitu sama dengan 25. Oke, begitu juga untuk akar ya, tapi di sini akarnya adalah akar genap. Kenapa? Karena akar ganjil itu bisa negatif ya. Oke, limit akar ya fx sama dengan akar dari limit fx dengan syarat bahwa fx-nya harus lebih besar sama dengan 0 dan pangkatnya adalah pangkat genap. Oke. Kalau pangkatnya ganjil tidak bisa ya. Kalau pangkatnya ganjil seper X itu nanti ada aturan sendiri. Nanti ada hubungannya dengan limit di tak hingga dan limit tak terhingga. Oke. Nah, ini ada beberapa contoh ya bahwa pada saat kita menyelesaikan sebuah soal limit,
dengan sebuah fungsi aljabar itu kadang-kadang kita tidak hanya menggunakan satu sifat saja, tapi kita menggunakan beberapa sifat. Ingat, sifat pertama adalah limit konstanta, sifat kedua adalah limit X, sifat ketiga adalah limit fungsi dikali K, kemudian sifat keempat adalah fungsi penjumlahan, ya, kemudian sifat kelima adalah limit dari pengurangan fungsi, sifat keenam adalah perkalian fungsi, sifat ketujuh adalah pembagian fungsi, sifat kedelapan adalah pangkat fungsi, dan sifat kesembilan adalah akar genap dari fungsi. Oke. Di sini saya contohkan bahwa misal kita menginginkan untuk mencari limit X menuju 4 dari akar X kuadrat plus 9 dibagi dengan X. Nah, pastinya ini ada beberapa aturan ya, bahwa yang pertama fungsi ini merupakan fungsi pembagian dari fungsi atas dibagi dengan fungsi bawah. Kemudian di sini juga ada bentuk kuadrat, kemudian ada bentuk akar juga di sana ya. Oke. Maka untuk menyelesaikan soal ini, kita menggunakan aturan 9. Nah, aturan 9 itu apa? Bahwa ada limit akar genap. Ya, berarti yang ini kita selesaikan dengan persamaan 9. Kita selesaikan dengan persamaan 9. Kemudian ada juga kita pakai 8, yaitu menggunakan, ini nggak ada ya, menggunakan aturan nomor 7, yaitu aturan pembagian. Ya. Jadi untuk pembagian ini kita menggunakan aturan yang ke-8. Jadi kita proses dengan yang ke-8 dulu, yang 9-nya nanti dulu. Kita proses dengan aturan ke-8 bahwa limit akar X kuadrat ditambah 9 dibagi X itu dengan aturan 8 kita dapatkan bahwa limit X menuju 4 dari akar X kuadrat ditambah 9 dibagi limit X menuju 4 dari X. Oke, nah sekarang kita cek dulu nih, ini sama dengan 0 atau tidak. Limit X menuju 4, X itu adalah sama dengan 4, berarti bukan 0, tidak sama dengan 0, berarti ini bisa dilakukan. Oke, kemudian sudah ketemu untuk yang bawahnya ya, untuk bawahnya sudah ketemu. Ini akan sama dengan, jangan lupa menuliskan limitnya, X menuju 4 akar X kuadrat ditambah 9 dibagi, hasil ini adalah sama dengan 4. Nah, kemudian nanti kita menggunakan sifat yang kedua, ya, yaitu apa? Ya. Nah, sebuah fungsi akar X kuadrat plus 9 ini sebenarnya kita kali dengan 1/4. Ya, menggunakan aturan yang kedua, jadinya adalah 1/4 kali limit X menuju 4 dari akar X kuadrat ditambah 9. Nah, untuk mencari limit akar X kuadrat ditambah 9 itu kita menggunakan aturan yang ke berapa? Yang akar. Yang ke-9 ya, yang ke-9. Berarti 1/4 kali limit X menuju 4 dari X kuadrat plus 9 kita pangkatkan setengah. Akar itu pangkat setengah. Kemudian kita juga menggunakan aturan teorema yang keempat, yaitu penjumlahan fungsi ya. Di sini fungsi X kuadrat ditambah dengan fungsi konstanta, yaitu 9. Ya, sebenarnya sangat sederhana, tapi ini kita jabarkan dari satu teorema ke teorema yang lain dulu. Oke. 1/4, ya kan? Limit X menuju 4, X kuadrat, ya kan? Ditambah dengan limit X menuju 4 dari 9, tadi kalau akar berarti limitnya dipangkatkan setengah. Oke. Nanti pada akhirnya 4
menjadi 4 kuadrat ya, 16, kemudian 9 tetap 9, 16 tambah 9, 25, dipangkatkan setengah adalah 5, sehingga hasil akhirnya adalah sama dengan 25/4. Ya. Oh sorry, akar ya, ini 25 kemudian pangkat setengah, berarti di sini adalah 5/4. Ya, hasil akhirnya nanti 5/4. Penjabaran aturan-aturannya seperti tadi ya. Jadi setiap kita menggunakan aturan, kita nyatakan di sama dengannya kita menggunakan aturan yang keberapa. Oke, selain 9 teorema tadi, ada yang disebut dengan teorema Apit. Ya, teorema Apit ini menyatakan bahwa apabila ada 3 fungsi, misal ada fungsi f(x), kemudian ada fungsi gx yang nilainya selalu lebih besar ya, selalu lebih besar daripada nilai fx. Kemudian ada fungsi hx yang selalu lebih besar atau sama dengan fungsi gx tadi. Ya, seperti ini kira-kira grafiknya. Maka apabila limit dari hx itu sama dengan limit daripada fx, maka limit fungsi yang di tengahnya itu adalah sama dengan limit dari kedua fungsi yang lain. Itu namanya teorema Apit. Dan ini bisa digunakan untuk menjelaskan kenapa limit sin ya itu bukan limit sin, limit ya sin t per t itu sama dengan 1 yang menggunakan teorema Apit nantinya. Oke. Jadi apabila ada fungsi yang selalu lebih kecil ya daripada gx atau sama dengan ya dan selalu lebih kecil atau sama dengan hx, jika limit yang fungsi atas sama dengan limit yang fungsi paling bawah, maka limit fungsi yang di tengah di titik itu adalah sama dengan limit tersebut. Kemudian ini teorema D ya, teorema B dan C. Teorema B itu adalah kalau ada fungsi polinomial atau fungsi rasional dan terdefinisi di X, maka sebenarnya limitnya adalah nilai fungsi itu di titik C. Tinggal substitusi saja. Itu termasuk ke dalam teorema B atau teorema distribusi. Sedangkan di teorema C adalah jika fx sama dengan gx untuk semua x dalam interval buka yang memuat C, ada interval terbuka yang di dalamnya ada titik C. Jika limit gx ada dan maka limit gx ada dan limit fx adalah limit gx. Ini fungsi yang sama ya, jadi fungsi yang terus berhimpit dari awal sampai akhir di grafiknya. Maka kalau salah satu itu ada limitnya, ya, maka limit fungsi yang kedua ya sama dengan limit fungsi yang pertama. Seperti itu. Oke, latihan 1. Nah, carilah limit berikut jika diketahui limit x menuju a fx sama dengan 3 dan limit x menuju a dari gx sama dengan min 1. Ingat pakai 8 aturan dari teorema A tadi. 9 ya, 9 aturan dari teorema A tadi. Untuk menentukan ini berapa, karena di sini sudah diketahui limit fx-nya segini, limit gx-nya di titik A segini. Tinggal dicari berapakah limit A, limit B, dan limit C-nya. Jadi soal A, soal B, dan soal C-nya. Oke, untuk yang kedua ini sudah diterapkan kepada fungsi ya, sama seperti yang dijelaskan di sini tadi. Jadi kalian juga pakai teorema A, aturan 1 sampai 9. Kemudian diterapkan pada fungsi dan menggunakan istilah limit kiri maupun limit kanan. Ya, apa bedanya? Contoh, saya contohkan di soal B ya. Oke, di sini ada beberapa latihan dengan fungsi yang sebenarnya. Dengan menggunakan substitusi, ada limit kiri dan ada limit kanan. Saya jelaskan sedikit tentang yang soal B, bahwa pada saat kita menggunakan limit kanan, maka kita asumsikan nilai X ini adalah lebih besar sama dengan
min 3. Min 3 itu di mana sih? Min 3 itu di sini, berarti kalau lebih besar, ya bisa min 2, sekian-sekian. Nah, akibatnya apa? Kalau kita pakai min 2, sekian-sekian, kuadratnya pasti kurang dari 9. Nah, seperti apa itu nanti? Oke. Jadi reviewnya, jadi pada saat penyelesaian soal-soal tentang limit pada fungsi polinomial, limitnya selalu dapat dicari dengan substitusi, tinggal substitusi saja. Berapa C-nya? Ya, misal limit X menuju 2x kuadrat plus 3x misalnya, ya substitusi saja. X-nya menjadi 2. Oke. Fungsi rasional, limitnya selalu dapat dicari dengan substitusi selama penyebutnya tidak 0. Fungsi rasional itu apa? Fungsi yang merupakan pembagian. Asalkan limitnya ini tidak 0 boleh. Kalau 0 bagaimana? Kalian bisa sederhanakan ya dengan pemfaktoran dan sebagainya dulu. Pada akhirnya nanti kita akan bicara tentang L'Hopital atau pembagian fungsi yang di atas, penurunan fungsi yang di atas dan penurunan fungsi yang di bawah. Tapi belum ke situ. Kenapa? Karena kita belum bicara tentang bab turunan. Oke. Kemudian pada fungsi trigonometri ini nanti ya substitusi juga akan berlaku. Tentunya tidak bisa langsung substitusi kalau kita menghasilkan 0/0 nanti. Kalau udah 0/0 berarti kita harus melakukan perubahan fungsi trigonometrinya menjadi bentuk-bentuk identitas fungsi trigonometri yang pernah kita pelajari sebelumnya agar tidak menjadi bentuk ini. Ya. Oke, limit trigonometri. Nah, limit dari trigonometri dibagi juga menjadi 2 teorema, yaitu teorema A dan teorema B. Teorema A itu adalah limit dari fungsi dasar trigonometri. Oke, saya jelaskan sedikit mengenai limit sin T kenapa sama dengan sin C. Limit T di C, sin T kenapa sama dengan sin C. Ya, kita awali dengan bahwa pada saat kita punya sebuah lingkaran yang jari-jarinya 1, sehingga di sini ada titik 1,0, dan di sini adalah titik 0,1, karena jari-jarinya 1 ya. Maka kita punya 3 buah ukuran, yaitu kita punya, di sini kita ambil titik P, di mana X, Y. Kita tahu bahwa dalam fungsi trigonometri X adalah cos T, ya, dan Y itu adalah sin T. T-nya yang mana? T-nya adalah panjang busur AP. Ya, T-nya adalah panjang busur AP. Ini adalah T. Oke. Maka pada saat kita bentuk segitiga siku-siku yang menghubungkan ke 3 titik itu ya, maka di sini ada garis lurus yang mana memproyeksikan titik X-nya ke sumbu X ini. Kita sebut saja di situ adalah titik B. Titik B. Dan ini adalah titik pusat sama dengan titik O atau titik 0. Nah, maka pada saat C-nya sama dengan 0 dulu, ya, C-nya sama dengan 0, dan misal T itu lebih dari 0, ya, panjang busurnya ada, ya, bukan tidak ada, ya, panjang busurnya lebih dari 0, maka panjang BP atau panjang tegak ini, ya, yang tegak ini, itu akan kurang dari panjang AP, ya, panjang AP ini ya, kalau bisa saya gambarkan, dia seperti ini ya, garis lurus, nah menghubungkan A dengan P, yaitu namanya panjang AP. Akan kurang dari panjang busur AP, ya, kurang dari panjang busur AP, pastinya kurang dari ini dia, ya, yang sama dengan T tadi. Dan pastinya ini lebih besar dari 0. Kenapa? Karena T-nya lebih besar dari 0. Ya. Oke. Nah,
Ingat bahwa BP itu adalah posisi sumbu Y ya. BP itu kan sebenarnya menyatakan posisi sumbu Y-nya ya. Maka BP itu sama dengan sin T. Nah, mungkin saya jelaskan di halaman lain. Nah, di sini ya. Jadi kita sudah tahu tadi bahwa 0 lebih kecil daripada panjang BP, lebih kecil daripada panjang AP, lebih kecil daripada panjang busur AP. Oke. BP tadi sebenarnya adalah Y, yaitu sama dengan sin T. Ya, kemudian AP itu adalah sama dengan T-nya. Ya, sama dengan T-nya. Busur AP itu sama dengan T-nya. Oke. Maka kita punya 3 yang hubungannya sudah jelas ya, bahwa sin T itu pasti lebih besar dari 0, karena kita tadi pakai di kuadran 1 ya. Kemudian lebih kecil daripada T. Nah, misal kita mengambil titik C, ya, limit X, bukan X di sini, T menuju 0 dari 0, ya, sin T itu sama dengan kurang dari limit T menuju 0 dari T. Ya, ingat teorema Apit, limit 0 ya pasti 0. Ya. Ini limit juga ya. Tapi kita tidak tahu. Limit T menuju 0 dari sin T. Nah, limit T menuju 0T adalah 0. Nah, kalau fungsi yang di atasnya 0 dan fungsi yang di bawahnya 0, maka limit T menuju 0 dari sin T itu juga sama dengan 0. Nah, di situ membuktikan bahwa limit T menuju 0 dari sin T adalah sama dengan 0. Limit akibatnya, limit T menuju 0 dari sin T itu adalah sama dengan 0. Pakai aturan substitusi juga sebenarnya akan relevan. Oke, nah selanjutnya dengan menggunakan bekal ini ya, bahwa limit T menuju 0 sin T adalah 0, kita bisa buktikan bahwa limit T menuju 0 dari cos T itu sama dengan 1. Ingat bahwa cos T itu adalah punya hubungan identitas dengan sin T, yaitu sin kuadrat T ditambah cos kuadrat T sama dengan 1. Nah, kalau kita cari cos T berarti apa? Akar 1 min sin kuadrat T. Nah, pada akhirnya, ya, kembali lagi ke aturan-aturan yang ada 8 itu, bahwa limit T menuju 0, 1 min sin kuadrat T itu dipangkatkan dengan setengah. Aturan nomor berapa? Nomor 9. Oke, kemudian menggunakan aturan pengurangan fungsi ya, nomor 4, bahwa limit T menuju 01 itu adalah 1, kemudian limit T menuju 0 sin kuadrat T, ya, sin T tadi 0, ya. Sin kuadrat 0 itu 0, ya, maka di sini 0 kuadrat. Maka hasilnya adalah 1. Ya. Selama kita sudah mensubstitusikan T-nya, maka pernyataan limit ini akan tidak ditulis lagi. Tapi selama kita belum substitusi, maka limit T menuju 0 ini harus ditulis terus. Oke, saya clear dulu. Nah, kita sudah punya bekal bahwa limit T menuju 0 sin T itu adalah 0, dan limit T menuju 0 cos T itu adalah sama dengan 1. Nah, sekarang kita buktikan nih, apakah limit T menuju C dari sin T itu sama dengan sin C. Ya. Nah, misal
kita punya H, ya, misal kita punya H, di mana H itu adalah T min C, maka pastinya T itu adalah C plus H. Betul kan? Nah, jika hanya mendekati 0, apa yang terjadi? Saat apa? Saat T-nya mendekati C. Ingat, limit adalah pendekatan ya. Saat hanya mendekati 0, maka pada saat itu T-nya mendekati C. Oke, jadi bentuk ini, limit T menuju C sin T, ini kita ubah ke dalam bentuk limit H mendekati 0 pada saat apa? Pada saat T-nya adalah C ditambah dengan H. Oke, ingat penjumlahan sudut dari sin ini akan menghasilkan sin C tambah H, sin cos, cos, cosin, cos C, sin H. Nah, akan menjadi seperti ini. Oke, nah sin C tidak ada yang didekati ya, jadi tetap dianggap konstanta. Sin C, cos H itu cos 0, ya, cos C juga tidak ada. Nah, sin H itu adalah sin 0. Oke. Sin C dikali cos 0 berarti sin C dikali 1 sin C. Ya, cos C ditambah sin 0 ada 0 berarti sama ditambah 0. Maka sudah terbukti bahwa limit T menuju C dari sin T itu adalah sama dengan sin C. Jadi kita punya aturan itu tidak serta-merta ada ya, tapi memang sudah dibuktikan bahwa limit T menuju C untuk fungsi sin T itu adalah sama dengan sin C. Oke. Nah, yang lain bisa kalian coba-coba sendiri kalau mau ya. Jadi, limit T menuju C, cos T, ya cos C, tangen ya tangen, kotangen ya kotangen, sekan ya sekan, kosekan ya kosekan. Kita bisa menggunakan substitusi dengan menggunakan teorema A ini, asal bentuknya masih berupa fungsi yang sederhana. Nah, pada teorema B, ya, ada limit T mendekati 0 sin T ya, per T. Nah, kenapa sama dengan 1? Oke, jadi kita lebih teliti lagi melihat gambar lingkarannya, bahwa di sini ada satu titik lagi, ada satu titik lagi yaitu titik C, misal di sini. Oke, nah, kalau kita berbesar unsur yang terjadi di situ ya, seperti ini. Ini adalah O, ini adalah A, ini adalah P. Kemudian di sini kita tarik garis lurus. Tarik garis lurus, di sini ada B. Kemudian kita tarik garis melengkung, di situ ada C. Nah, coba diperhatikan. C-nya nggak kelihatan ya. Di situ ada C. Oke. Nah, pastinya dengan bangun yang seperti ini, kita bisa lihat bahwa luas dari OBC itu lebih kecil daripada luas OBP dan lebih kecil lagi daripada luas OAP. Oke. Dapat apa tadi? Luas OBC lebih kecil daripada luas segitiga OBP lebih kecil daripada luas OAP. Nah, pada saat kita ambil ya, fungsi itu
T-nya dengan domain atau dengan batas min pi per 2 sampai pi per 2. Ya, maka luas OBC itu adalah sama dengan setengah cos kuadrat T dikali T, dan luas segitiga OBP itu adalah setengah X kali Y, X-nya adalah cos T, Y-nya adalah sin T. Kemudian untuk luas OAP itu adalah setengah T kuadrat dikali T. Ya, pada saat semuanya dibagi dengan cos dan dibagi dengan mutlak T, maka akan menjadi seperti ini ya, di sebelah sini ya. Sama dengan cos T kurang dari sin T per T kurang dari seper cos T. Oke, kalau kita limitkan terhadap 0, limit cos T itu adalah sama dengan 1 ya. Kemudian limit seper cos T itu juga sama dengan 1. Pada akhirnya limit T menuju 0 dari sin T per T itu juga sama dengan 1. Oke, dengan cara yang sama kita bisa dengan sifat dari sin T per T, kita bisa juga buktikan bahwa limit 1 min cos T per T itu sama dengan 0. Bukan cos T per T, tapi 1 min cos T per T itu adalah sama dengan 0. Itu yang perlu kita ingat di limit trigonometri. Jadi ada 6 sifat di teorema A dan 2 sifat di teorema B. Itu saja, jangan kemana-mana ya. Oke, contoh ini pakai sifat yang A. Tentukan limit T menuju 0 dari T kuadrat cos T per T plus 1. Oke, kita pakai substitusi saja dengan mengingat nilai-nilai dari limit ini tadi. Ya. Limit T kuadrat cos T per T ditambah 1 di T sama dengan 0. T mendekati 0 ya. Oke. Di sini ada pemisahan dulu, pemisahan fungsi aljabar dan pemisahan fungsi trigonometri. Oke. Substitusi saja ya, karena bisa disubstitusi, bawahnya juga bukan 0, ya tidak perlu penyederhanaan dan sebagainya. Untuk yang fungsi aljabar, ya 0 kuadrat dibagi dengan 0 tambah 1. 0 dibagi bilangan itu adalah sama dengan 0. Nah, untuk limit cos T adalah 1. 0 kali 1 sama dengan 0. Oke, untuk ini, nah, kita menggunakan beberapa aturan ya. Limit